Sore semua. Hallelujah. So thank you so very, very much once again for this privilege. Cek, selamat sore. Terima kasih untuk keistimewaan ini bagi saya. And I am so thankful for Bart Charles that has explained to me really the goal of this gatherings. Saya bersyukur, terima kasih untuk Bapak Charles yang sudah menjelaskan kepada saya apa tujuan dari pertemuan dan konferensi ini. You know, I was just thinking as I was listening to these wonderful speakers. Ketika saya mendengar pembicara-pembicara tadi, saya pun berpikir, When I first came ketika saya pertama kali datang to Papua, actually to Indonesia, I was still young. waktu pertama kali saya datang ke Indonesia, saya masih sangat muda. 1991. Tahun 1991, I came with Reinhard Bonke. saya datang dengan Reinhard Bonke. We were at the big KKR in Jakarta. Kami melakukan satu KKR besar di Jakarta. Aduh, sekarang sudah orang tua ya. I'm already traveling 30 years in and out of Indonesia. Saya sudah berkeliling keluar masuk Indonesia selama kurang lebih 30 tahun. And I was just thinking, I think the last time I count was 64 cities in Indonesia where I've been. Terakhir kali saya hitung kira-kira 64 kota sudah saya datangi di Indonesia. But I choose to live in Papua. Tapi saya memilih untuk tinggal di Papua. Amen. Yeah, because actually Voice in the City, the foundation that I really started is working in 6 yayasans across the world. Karena Voice in the City, yayasan yang saya buat itu bekerja dengan 6 yayasan yang saya dirikan di seluruh dunia. And in the 46 years of full-time work for Jesus, Dan dalam 45 tahun pelayanan penuh bagi Yesus, we've been through 68 nations working for Jesus. kami telah pergi ke 68 negara bekerja untuk Yesus. I can live in any one of those 68 nations if I want to. Kalau saya mau, saya bisa tinggal di salah satu dari 68 negara itu. But I choose to live in Papua. Tetapi saya memilih untuk tinggal di Papua. Amen, saudara. Papua is my home. Papua adalah rumah saya. But actually when we see about evangelism and prayer, Dan ketika kita melihat tentang penginjilan dan doa, which is what you really know me for, dan seperti yang saudara tahu bahwa saya dikenal untuk hal ini, from Aceh to Papua and everything in between we've been, dari Aceh sampai Papua dan segala sesuatu, semua pulau di antaranya. and actually Indonesia and Papua know me more for KKR and prayer. Dan orang Indonesia, khususnya Papua, mengenal saya dalam bidang penginjilan dan doa. But before I come to the Word of God, I'm an opportunist. Tetapi sebelum saya mengenal Tuhan, saya adalah seorang oportunis. I'll grab any opportunity to bring Jesus to people that I can, anything. Saya ambil kesempatan apa saja akan saya gunakan untuk memperkenalkan Yesus kepada orang. So when I listen to these people here, I so respect you. Jadi ketika saya mendengar orang-orang yang berbicara tadi di atas ini, saya sangat menghargai beliau-beliau I itu. honor you in your ministries. Saya sangat menghargai beliau-beliau itu di dalam pelayanan mereka. But for me, Tetapi bagi saya, I told you when God called me, He just says, will you come and love the people? Well, if you love the people, you can jump into anything and still love the people. seperti saya sampaikan waktu Tuhan memanggil saya dalam pelayanan, Tuhan hanya katakan, maukah engkau mengasihi mereka? Dan ketika kita masuk ke dalam pelayanan, apapun bisa kita lakukan untuk pelayanan itu. So I just quickly tell you the story and then we go on. Jadi saya akan sedikit menceritakan tentang pelayanan ini dan kita akan lanjut. When I eventually managed to come to Indonesia because of the pandemic and I eventually got into the country. Dan ketika pada akhirnya saya bisa masuk kembali ke Indonesia setelah pandemi, I was 1 week in the country and they locked down. saya waktu itu baru seminggu di negeri saya dan terjadi lockdown. And then I was stuck in Jakarta. Dan saya pun, ketika saya baru datang seminggu, kemudian terjadi lockdown dan saya waktu itu di Jakarta. I couldn't go to Papua, I couldn't fly, they didn't allow us. Saya mau pergi ke Papua tetapi tidak diizinkan. So I got an idea from Jesus. Jadi saya dapat satu ide dari Yesus. I said, Lord, Saya bilang, Tuhan, if you were now in Indonesia and in Jakarta, I don't believe you're going to sit in an apartment with this pandemic. I don't believe it.
Saya katakan, Tuhan Yesus kalau kau hari ini ada di Jakarta, saya rasa tidak mungkin kau duduk di tengah-tengah situasi ini di dalam apartemen yang nyaman. So I start praying. I said, Lord, please open for me the hospitals. I want to go to the COVID patients one by one and tell them about Jesus. Dan saya katakan, Tuhan bukakan jalan bagi saya untuk pergi ke rumah-rumah sakit. Saya ingin melayani orang-orang yang sedang mengalami sakit COVID. You know what they told me? Saudara tahu apa yang orang-orang katakan? I start speaking to the committee there for the committee in Jakarta, and I say, please, I want to go to the hospitals to pray for the patients. Waktu saya berbicara dengan beberapa orang di dalam komite, saya katakan, tolong saya ingin pergi mengunjungi pasien-pasien itu, saya ingin berbicara kepada mereka dan Aduh. mendoakan mereka. Saudara, saya perawat. Saudara, karena saya adalah seorang perawat dulunya. Before I became a preacher, I was a registered nurse. Sebelum saya menjadi seorang pengkhotbah, saya adalah seorang perawat yang terdaftar. You know what they told me? Saudara tahu apa yang mereka bilang pada saya? Sorry, Ibu, you cannot go into the hospitals, you are too old. Minta maaf ibu tidak bisa datang ke rumah sakit, ibu terlalu tua. Aduh, kasihan saya. Orang tua. I said, excuse me. Saya bilang, maaf. No, you must say it with fire. I didn't Okay. say maaf. I say, aduh, maaf. Aduh, maaf. Yeah. I said, I am only 66 and God started using Moses with 80. He still had time. Saya bilang, Bapak Ibu, saya baru 66 tahun, Musa dipakai Tuhan 80 tahun. So I have time. Jadi saya masih punya waktu. I'm not too old. Saya tidak terlalu tua. Then they said to me, sorry Ibu, you are a foreigner. Saya orang asli. Aduh, Mereka saya kata- orang Papuanya. Mereka katakan kemudian kepada saya, Ibu minta maaf, Ibu orang asing. Tapi Ibu Suset bilang, saya orang asli. Saya ini orang Papua. I am registered in Papua. Dan saya terdaftar di Papua. They say, no Ibu, your passport still say German. Mereka bilang, minta maaf Ibu, paspornya masih menunjukkan Jerman. And then they said to me, you cannot go in. Dan mereka bilang, minta maaf Ibu tidak bisa melayani di rumah sakit. It's against the law. Itu melanggar hukum. It's against the law of the country. Melanggar hukum di negeri ini. Aduh. Now what to say? Sekarang apa yang saya katakan? I said, it's very true. Saya katakan kepada mereka, itu benar. It's against the law of the country. Memang melanggar hukum di sini. But the Bible says, I was sick and you did not visit me. So what do we do about the law of God? Tetapi Alkitab mengatakan ketika aku sakit engkau tidak datang mengunjungi saya. Sekarang bagaimana dengan hukum Tuhan? Amen. Oh, they said, Ibu, you are gila. Dan mereka bilang, aduh ibu sepertinya ibu sudah gila. I start praying. I say, Jesus, open the door. I like Panus. Open the door. Saya pun berdoa, Tuhan bukakan pintu. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Nus. Tuhan buka pintu untuk kita. They said, you will never get in. Mereka katakan, ibu tidak mungkin masuk ke rumah sakit. And then the doctors, they had like a conference, like a Zoom, like a conference in Jakarta. Dan kemudian beberapa dokter ini membuat konferensi Zoom di antara mereka. Oh, tunggu sebentar. Mereka bilang, Gimana? tunggu sebentar. Yeah. And then they said to me, then one doctor got up, he says, that you hear about that crazy preacher that wants to go to the COVID patients even in the ICU. Dan salah seorang dokter di antara mereka bilang, apa kamu dengar enggak ada satu pengkhotbah gila yang bilang mereka mau kunjungi pasien COVID di ICU, di ruang emergensi. This is crazy. Dia gila. And then one doctor got up, he says, what did you say? What did you say? What is the name of that crazy preacher? Dan salah seorang dokter di antara mereka tadi bilang, tadi kamu bilang apa? Siapa nama penginjil itu? Oh, Sister Suzette Hatton. Dan dia katakan, oh itu Ibu Suset Oh, Hating. said the doctor, if that is her, I open the doors, bring her in to pray for Dokter the COVID itu patient. bilang, oh Suset Hating, kalau itu dia, buka pintunya biar dia datang melayani di sini. There you see me in the hospital. Dan ini foto-foto saya di rumah sakit waktu itu. Hallelujah. We led hundreds and hundreds and hundreds of people to Jesus in the hospital. Kami melayani dan membawa ratusan orang kepada Yesus di rumah sakit ini. I only had one problem. Saya cuma punya satu persoalan. You see me in that white uniform thing?
Bisa lihat ini saya pakai seragam putih ini Aduh, saya tinggi ya. karena saya sangat tinggi. Yang itu tidak pas. Bajunya tidak pas. Aduh, they had to order for me a special one. Akhirnya khusus untuk Ibu Suset dipesan ukuran yang khusus buat Ibu Suset. What is evangelism? Apa penginjilan itu? Evangelism is grabbing every opportunity. Penginjilan adalah memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Amen, saudara. Amin. Evangelism is not an event. Evangelism is a lifestyle. Penginjilan bukanlah sesuatu event, penginjilan adalah gaya hidup. Come on, say amen. Katakan amin. It's the lifestyle for Jesus. Ini adalah gaya hidup bagi Yesus Kristus. We had so much fun in that hospital Apa yang kami lakukan sangat menyenangkan di rumah sakit itu. because Karena the leader of the Mayapada hospitals of Indonesia heard about this crazy preacher. Karena pimpinan rumah sakit Mayapada di Indonesia mendengar tentang seorang pengkhotbah yang gila ini. He said, please open the doors for that crazy preacher. Tolong, dia katakan tolong buka pintu-pintu rumah sakit untuk pengkhotbah gila itu. So we were going from Mayapada Hospital to Mayapada Hospital preaching Jesus. Jadi kami jalan dari rumah sakit Mayapada yang satu yang kemudian lagi mengkhotbahkan tentang Yesus. Amen. I'm the only foreigner that got permission because I asked Jesus to open the door. Saya adalah satu-satunya orang asing yang diizinkan dalam situasi itu karena saya minta kepada Yesus Kristus. Now you already heard so much. Dan saudara sudah dengar lebih banyak lagi. And really we are here such wonderful speakers. Dan tentu saja semua yang membagikan tadi adalah pembicara yang luar biasa. And sometimes a photo speaks louder than a sermon. Dan terkadang foto atau gambar berbicara lebih banyak daripada sebuah khotbah. And so today I really going to try to keep to my time. Dan hari ini saya akan mencoba untuk tepat dengan waktu yang diberikan pada saya. Sudah bertobat. Saya sudah bertobat. So I'm going to show you. Sometimes it's easier for me to show you what we do every month than to show you what we do all the time. Saya akan menunjukkan kepada saudara sesuatu di sini. Terkadang lebih mudah untuk memperlihatkan kepada saudara apa yang kami lakukan dalam sebulan daripada setiap waktu. Tunggu. Because many ministries we talk about what we do all the time. Let's talk what we do now. Karena seringkali pelayanan itu berbicara tentang apa yang kita lakukan setiap hari. Tetapi mari saat ini kita bicarakan apa yang sedang kita lakukan saat ini. How many souls did you reach last month? Ada berapa banyak jiwa yang telah kita jangkau pada bulan lalu? Let's not just talk about the concept. Let's talk about now. Mari kita jangan hanya berbicara tentang konsep, kita berbicara apa yang kita sedang lakukan saat ini. Let's talk about last month. Mari kita berbicara tentang apa yang terjadi bulan lalu. Amen, saudara. So I didn't know about this conference to prepare slide. I'm sorry, minta maaf saudara, saya kurang tahu ya. Jadi minta maaf karena saya tidak begitu paham tentang konferensi ini sebelumnya secara detail. Jadi saya tidak cukup menyediakan banyak tentang tayangan-tayangan ini. So let me quickly show you last month Tapi through the Love Papua Center. Tapi kami akan memperlihatkan apa yang kami lakukan di Yayasan Cinta Papua pada bulan lalu, periode bulan lalu. Actually sent to our supporters, but I just quickly show you. It's only 2-3 minutes. Saya memberikan dokumen ini kepada supporter kami, pendukung kami, tetapi saya akan memperlihatkan juga kepada saudara apa yang kami lakukan bulan lalu. Just last month. Baru bulan lalu. Through our team. Bersama dengan tim kami. Oke, sekarang. Silakan Bapak. Nah, sound. Aduh, mana kuari. Bagus.
seringkali kita mesti tahu, iblis seringkali juga borgol saudara dan saya. Tidak ada yang bisa lepas borgol dosa yang dipasang oleh iblis. Siapa yang nanti mati mau masuk surga, pasti semua mau masuk surga, betul? It's the market, ya. Bapak, betul? Ini adalah pelayan Bapak, kami Ibu, di pasar. Mama-mama di sini bilang, Tuhan Yesus, saya mau bertobat. Lalu pada waktu saya mau bertobat, maka darah Yesus. Ya, saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau bertobat. Darah Yesus memulihkan kita. Darah Yesus membasuh dosa kita. Firman Tuhan katakan, biarpun merah, dosamu merah seperti gigi permisi, dosamu hitam, aku akan putihkan menjadi seperti salju. Hanya Yesus yang bisa melepaskan borgol dosa. That's my cameraman at the back preaching. Itu adalah kameramen kami yang kebetulan berada di belakang sana, Bapak George. Oh, that's in our center Ini kegiatan yang kami lakukan di center kami, where we also serve the body of Christ. di mana kami juga melayani seluruh denominasi atau tubuh Kristus. We do all this at the same time. Kami melakukan semua ini secara bersamaan. Amen. Okay. Thank you. Cut. Terima kasih, silakan I show you dimatikan. one more thing quickly for 2 minutes. Tunggu anak-anak. Just Kami quickly. akan perlihatkan 2 menit, saudara. Sorry. mohon 2 menit lagi video berikutnya. This is what I believe is our future in Papua. Ini adalah apa yang saya percayai dari masa depan kita untuk Papua. We have to impact the next generation if we want to change Papua. Kita harus mendampaki generasi muda kalau kita ingin merubah Papua. This is our work in the La Papua Center. Inilah apa yang kami lakukan di Shalom dan Yayasan Cinta sukacita Papua. bagi kita semua. Pelayanan komunitas anak yang dilakukan oleh Yayasan Cinta Papua lahir dari kerinduan supaya anak-anak Papua memiliki gambar diri yang positif. Kegiatan pelayanan komunitas anak ini dilakukan di beberapa area. Yayasan Cinta Papua mengadakan kegiatan pelayanan komunitas anak secara rutin melalui spiritual input dan bimbingan belajar. Tujuannya adalah supaya anak-anak Papua bangga akan keberadaan mereka sebagai anak Tuhan yang diberkati. Dalam masa pandemi COVID-19, Yayasan Cinta Papua tetap bergerak melayani melalui pelayanan kasih berupa pembagian makanan kepada saudara-saudara kita termasuk anak-anak. We go inland, ya, to our real Papuan people in the mountains. Ya, kami pergi mengunjungi saudara-saudara kita di pedalaman. Yayasan Cinta Papua melakukan pelayanan trauma healing bagi para korban bencana di beberapa tempat penampungan. Puji Tuhan, melalui pelayanan trauma healing banyak orang yang diberkati.
Hallelujah. Amen. This we do all the time, Ini yang kami lakukan setiap waktu. impacting up to 4,000 children every 3 months. Mendampaki kurang lebih 4.000 anak-anak dalam waktu 3 bulan. Read, write. Menjangkau, Read. membaca Write, dan menulis mathematics, matematika, and above all, Jesus. dan di atas semuanya memperkenalkan Yesus kepada mereka. Amen, saudara. Amin. Yeah, amen. All right, I like to go straight to what is in my heart. Saya ingin langsung kepada apa yang Tuhan bicara dalam hati saya. And I'm not going to spend a lot of time Dan saya tidak akan banyak mengambil waktu. because you've got already so much teaching. I don't think I will do a complete teaching. Karena saya percaya saudara telah menerima begitu banyak pengajaran. Saya tidak akan mengajar lagi. But when we look at Papua, Tetapi kalau kita melihat kepada orang-orang Papua. and for me who now live in Papua already for quite some years, Dan khususnya buat saya yang sudah tinggal di Papua cukup lama. I can only compare Papua with Acts chapter 12. Saya hanya bisa membandingkan Papua dengan apa yang ada di dalam Kisah Para Rasul 12. In Acts chapter 12, verse 1, and actually I think it's verse 4 or 5, we see that when there was persecution for the church, Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 12 ini, di mana terjadi aniaya bagi jemaat Tuhan. that at that time there, Peter was thrown into prison, Pada saat itu Petrus dimasukkan ke dalam penjara and much intense prayer was taking place for Peter. Let's read that please. dan dengan tekun jemaat mendoakan dia. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Paulus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. And so we see here actually that it says intense prayer was made for Peter by the church. Kita melihat di sini ditulis bahwa Petrus di penjara, namun jemaat dengan tekun mendoakannya. Now, if you look at that sentence or in that scripture in the Greek, it says something different. Kalau kita melihat kepada firman ini di dalam bahasa asli Yunani, hal ini akan disampaikan dengan cara yang berbeda. Mr. Soundman, we are very loud up here. It's too loud, please. Thank you. Ya, Sedikit. turunkan sedikit saja, Turun Bapak. sedikit ya. Sedikit saja, terima kasih. Sedikit saja. Okay, so and so we see Kita melihat that at that time with the persecution, intense prayer was made there for Peter to be released. pada saat Petrus ditahan, doa dengan tekun dinaikkan agar dia bisa dilepaskan. Now, when you read the Greek, what it says there, it does not say intense prayer was made for Peter. Kalau kita baca dalam bahasa Yunani, tidak dikatakan doa dengan tekun dinaikkan oleh jemaat. It say stretching prayer was made for Peter. Dikatakan doa stretching itu merenggangkan, Nah, doa merenggangkan. Now, Papua has gone through hard times. Dan saat ini Papua sedang mengalami waktu yang sulit. But I agree with the house of prayer from Jerusalem. It's time for the change and the glory and the move of God right here in Papua as well. Tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan dari Rumah Doa Yerusalem bahwa hari ini adalah waktunya pergerakan dan kebangkitan bagi Papua. Now, what is stretching prayer? Apa yang dimaksud dengan doa merenggangkan, meluaskan? You know, when I grew up on a farm. Saudara tahu ketika saya bertumbuh besar, saya besar di sebuah peternakan. And my father was a farmer. Dan ayah saya adalah seorang petani. And when my father slaughtered an animal, Dan ketika ayah saya membunuh seekor hewan, he would take the skin of the animal and he would put it on 2 rollers. dan ketika hewan itu dibunuh, maka kulitnya akan ditaruh di atas 2 seperti pemutar ya. And my father would stretch it one way this way, one way that way, until I thought the skin would tear. Dan kulit tadi itu ditaruh di atas satu tempat seperti pemutar agar kulitnya direnggangkan, direntangkan. And it would stretch and stretch. And after a few days when we got there, its skin was actually loose again. Dan setelah direntangkan sekian hari, maka kulit tersebut akan menjadi lebih mudah untuk bergerak. And my father would stretch again, that way, again and again and again and again. Tetapi kulit itu akan terus direntangkan kanan dan kiri seterusnya berulang-ulang kali agar kulit itu tadi mudah untuk lentur. And eventually when my father took that skin off the rollers, Dan pada akhirnya ayah saya akan ambil kulit tadi dari pemutar kulit tadi. that skin was smooth and flexible. Dan apa yang terjadi? Kulit tadi sudah menjadi lembut
dan fleksibel. And my father would say, Dan Bapak saya akan bilang, if I have not stretched it like that, it would be hard and impossible to use. But because I stretch it and stretch it and stretch it, it's flexible and movable and I can use it. dan Bapak saya bilang, kalau saya tidak rentangkan dengan cara tadi, maka kulit tersebut akan tetap kaku dan tidak bisa elastis, tidak bisa digunakan. That's how I see the prayer movement of Papua. Dan seperti itu juga saya melihat gerakan doa untuk Papua. Over the years and years and years in Indonesia, I have seen that God stretch us and stretch us and stretch us and stretch us and stretch us again and again until we are that flexible that God can use us for revival. Saya melihat bahwa selama saya ada di Papua, Tuhan merentangkan kita agar kita bisa fleksibel dan Tuhan bisa memakai kita untuk tanah Papua. And when I look at Indonesia, Dan ketika saya melihat tentang Indonesia, I'm a passionate lover of Indonesia. saya orang yang sangat mengasihi Indonesia. I have seen the movements of Indonesia come, going through hard times, through the time that we had the great fall and the great financial crash, and I saw Indonesia survive again and again and again and again. Saya telah melihat banyak kejadian menimpa Indonesia. Kejadian di mana ekonomi kita menjadi jatuh. Tetapi saya melihat bagaimana bangsa ini bangkit kembali. And when I look at Papua, Dan ketika saya melihat Papua, I have seen Papua stretch again and again in prayer, in fasting, in prayer, in fasting, in prayer, in fasting. And I tell you, the time for miracles and signs and wonders is coming to Papua. I prophesy it to you as a prophetess. dan saya berkata, saya melihat bahwa Tuhan telah merentangkan kita di Papua agar membuat mukjizatnya dinyatakan. Dan untuk itulah tujuan dilakukan Tuhan merentangkan kita. And it was the stretching prayer that released the angel to release Peter. Dan doa yang merenggangkan itulah yang akhirnya membebaskan Petrus dari penjara. And it is the stretching prayer of you and me in difficult situations that release the miraculous, that release the angels, that release the revival. Dan doa yang merentangkan itulah yang pada akhirnya mengutus malaikat untuk membebaskan Petrus dari penjara. Amen, saudara. Amen, saudara. I have seen my Papuan people weep. I have seen them cry. I have seen them lying on their faces and they just weep and they don't know what to say. Oh, God Almighty is stretching this land for Saya telah revival. melihat orang-orang Papua jatuh tersungkur dan menangis. Bagaimana Tuhan merentangkan mereka dan mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan memakai hidup mereka. And I see in the prison how the prisoners come and kneel down. You ask our staff and they weep before God and they gave their lives to Jesus and they are changed from prisoners and from thieves to men and of God. Saya melihat orang-orang di dalam penjara, orang-orang Papua, mereka menangis, mereka tersungkur, mereka memberikan hidup mereka bagi Tuhan dan Tuhan memakai mereka bagi tempat ini. And we preach in the marketplace. Dan ketika kami berkhotbah di pasar, That which you saw is my staff. seperti yang saudara lihat apa yang dilakukan staf saya. And when I can, I also preach in the Dan marketplace. ketika saya datang ke pasar, saya pun berkhotbah di situ. And everybody is surprised to see a bulu-bulu preaching in the Dan marketplace. orang-orang terkejut melihat ada orang bule yang berkhotbah di tengah pasar. But we believe that God has a plan for this land. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana besar untuk tanah ini. And we need to bring the glory of God. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan If it's our children, di anak-anak if kita, it's in the prison, di if it's penjara-penjara, on the marketplace, di pasar-pasar. if it's through our hydroponic system and our seeding program to the mountains. Apakah di lokasi perkebunan kami, di gunung-gunung yang sedang kami kembangkan. Because evangelism is not a seminar. Karena kami percaya bahwa penginjilan bukanlah hanya sebuah seminar. Evangelism is a lifestyle for Jesus Christ. Karena penginjilan adalah gaya hidup bagi Yesus Kristus. Amen, saudara. Amen. So I quickly just want to go one of 2 points. Saya akan cepat masuk ke dalam 1 dan 2 poin. How do we get to this? Bagaimana kita bisa melakukan semua ini? How do we get to this place where we see this breakthrough? Bagaimana kita masuk ke satu tempat di mana kita melihat satu terobosan terjadi? Now in the 18 years that I worked for Reinhard Bonke, Selama 18 tahun saya bekerja untuk Reinhard Bonke. I was the forerunner. Saya adalah penerobos. Saya orang yang berlari di depan. I was the troubleshooter. Saya adalah orang yang duluan pergi ke satu tempat. We went beforehand to prepare the KKR. Kami harus pergi lebih dahulu sebelum KKR dilaksanakan. And by the time Pastor Reinhard Bonke arrived, the fight was over. He could just bring in the harvest. Dan pada saat Pastor Reinhard Bonke datang, dia bisa tinggal
memetik atau menuai saja apa yang akan dia tuai hari And that itu. will be the same with our revivals here. Dan itu juga akan terjadi dengan kebangunan rohani di sini. It is the prepare beforehand. It's the intercession beforehand that will release the actual manifestation of the miraculous and the angels and the signs and the wonders. Karena persiapan intinya adalah persiapan sebelum KKR itulah yang penting. Yang akan membuat tanda-tanda dan mujizat dilaksanakan di tempat itu. So I'm just going to go to 2 or 3 scriptures quickly. Saya akan cepat kepada 2 atau 3 firman. When do we see the first revival? Di mana kita melihat kebangunan rohani yang pertama? The very first revival we see is actually in Genesis chapter 1. Kita melihat KKR yang pertama ada di Kejadian 1. The first place where we learn how to break things open from nothing to something Tempat di mana kita melihat sesuatu dari tidak ada menjadi ada is actually in Genesis chapter 1. adalah di Kejadian 1. And it says in verse 1, Dikatakan di ayat pertama, it says, and the earth was without form and void, and darkness was upon the deep, and the Spirit of God hovered over the face of the earth. di ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Then God said, Dan kemudian Tuhan berkata, now listen to me. dengar, Let me tell you what will change our land again and again. saya akan sampaikan kepada saudara apa yang akan merubah tanah kita terus menerus. Let me tell you what we hear from the people from the mountain men and the mountain people to our children. Apa yang mereka katakan orang-orang di gunung sana kepada anak-anak kita. Not even the Holy Spirit can move without a word. Bahkan Roh Kudus pun tidak akan bergerak tanpa firman Tuhan. Imagine the earth, Bayangkanlah bumi ini, dark, gelap gulita, without form, tanpa bentuk, nothing there. tidak ada apapun di sana. Over the earth like a hen that sit on her cheeks was the Holy Spirit moving, Dan di moving, waiting for God to speak. Dan di atas permukaan itu tampaklah Roh Kudus melayang-layang, bergerak dan bergerak dan bergerak, menantikan untuk melakukan sesuatu. Within the Holy Spirit was light. Di dalam Roh Kudus itu ada terang. Within the Holy Spirit was moon and sun and all kinds of things. Dan di dalam Roh Kudus itu bahkan ada semua benda-benda langit, matahari, bulan dan bintang. Because the Holy Spirit is a creative spirit. Karena Roh Kudus adalah roh yang pencipta, kreatif, yang menciptakan sesuatu. And the Holy Spirit was waiting. Dan Roh Kudus menunggu dan menunggu dan menunggu. Until God spoke. Sampai Tuhan berbicara. Let there be light. Jadilah terang. And out of the Holy Spirit came light. Dan dari dalam Roh Kudus muncullah terang. And God spoke again. Dan Tuhan berfirman lagi. And every time God spoke, Dan setiap kali Tuhan berfirman, the Holy Spirit create. Roh Kudus menciptakan sesuatu. Every time God said, Setiap kali Tuhan berfirman, the Holy Spirit create. Roh Kudus menciptakan sesuatu. Now, saudara. Sekarang Say, saudara, hayo. Bangun. katakan pada samping kanan kirimu, ayo bangun. Hayo, Ayo, bangun. Now listen. Sekarang dengar, That same Holy Spirit Roh Kudus yang sama that brought light yang membawa terang itu is the same Holy Spirit adalah Roh Kudus yang sama that came on the day of Pentecost. yang turun pada hari Pentakosta, And that came and he came into your spirit. yang turun dan datang di dalam roh saudara. It's the same Holy Spirit Adalah Roh Kudus yang sama that is inside of you yang ada now. di dalam saudara saat ini. And when you speak the Dan word, ketika engkau perkatakan firman the itu, Holy Spirit creates. Roh Kudus akan mulai menciptakan sesuatu. Hallelujah. Haleluya. Amen, saudara. That is when we pray the word of God. Demikianlah yang terjadi ketika kita mendoakan firman Tuhan. It has that kind of power. Maka doa itu mempunyai kuasa seperti demikian. That's why I believe in praying the word of God. Itu sebabnya saya percaya akan berdoa dengan firman Tuhan. That we quickly. Mari kita cepat. Quickly. Let's quickly look at Isaiah 57 verse Kita cepat 19. melihat di Yesaya 57. Isaiah 59 Yesaya 56. verse 19 says,
Yesaya 56 ayat 19. I create the fruits of the lips. Akulah yang menciptakan perkataan-perkataan itu. Yeah, read it to them. Saya akan baca di sini sesuai dengan terjemahan Indonesia. I'm going to give you a Bible. Oke. Listen yang pelan-pelan. Yesaya 57 ayat 19. Aku menciptakan puji-pujian. Damai-damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. I will heal you. Aku akan menyembuhkan engkau. Don't we want healing for Papua? Saudara mau kesembuhan terjadi atas tanah Papua? Mau, saudara, mau? 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 Then what is the recipe? Apa resepnya? The recipe tell us here. Resepnya dikatakan dalam firman ini. I will create the fruit of the lip. Aku akan menciptakan perkataan-perkataan mulutmu. That which is afar and that which is close. Ketika itu terbuka dan ketika itu tertutup. And I will heal you. Dan aku akan menyembuhkan engkau. How do we get healing? Bagaimana kita mendapatkan kesembuhan? By the fruit of our lips. Dari perkataan mulut kita. And what do we say? Dan apa yang kita katakan? We don't just say, oh, Papua, this is no. Kita tidak katakan Papua, oh begini begitu. Tidak. Let me tell you why I am in Papua. Saya beritahukan saudara, alasan kenapa saya ada di Papua. I am not only in Papua because I like it. Saya bukan ada di Papua karena saya senang ada di Papua. Aduh, saudara, Manokwari panas sekali. Manokwari sangat panas, saudara. Dan nyambuk sekali juga. Dan begitu banyak nyamuk. Amen. And durian banyak tidak mau. Dan durian terlalu banyak dan baunya Mam Susa tidak suka. I am not in Manokwari just because it's a nice city. Saya tidak ada di Manokwari karena itu satu tempat yang indah. I like Papua. Saya senang Papua. But I'm not in Papua just because I like it. Tapi saya bukan ada di Papua hanya karena saya menyukai tempat ini. I like this house. Saya suka bangunan ini. I want healing meetings here, signs, wonders, miracles. Oh, saya mau di sini ada pertemuan kesembuhan, ada tanda-tanda dan mukjizat. Palupius, Pak Lupius, saya kembali. saya pasti akan kembali Bapak. Amen, saudara. Why am I in Papua? Kenapa saya ada di Papua? Let me tell you why I'm in Saya akan Papua. beritahu kenapa saya ada di Papua. I'm 66, I'm already a pensioner according to the German government. Sesuai dengan pemerintah Jerman, 66 tahun seperti usia saya adalah usia pensiun. Oh, they say, when are you going to slow down? You're a pensioner. I say, I did not have time to think about it yet. Dan mereka tanya sama saya di Jerman, sekarang kamu pensiunan 66 tahun, kapan kamu mulai lambat-lambat gitu ya, mulai tenang-tenang? I said, I didn't have time to think about it. Saya bilang, saya bahkan tidak punya waktu untuk pikirkan itu. Amen. Amen, saudara. Amin. Why am I in Papua? Kenapa saya ada di Papua? I tell you why I'm in Papua. Saya katakan kenapa saya ada di sini. Because when I fasted and prayed before the living God, and I prayed day and night on my face in a place in Germany, seeking God about Papua. Karena ketika saya berdoa siang dan malam dengan mata saya dan kepala saya tersungkur di lantai, saya berdoa untuk jawaban tentang Papua. Week after week after week. Minggu demi minggu demi minggu. God, do you want me to move to Papua permanently? Saya katakan, Tuhan, apakah kau mau saya tinggal di Papua selama-lamanya? What about the worldwide ministry? Saya katakan, bagaimana dengan pelayan lain di seluruh dunia? What about the 68 nations where I minister? Bagaimana dengan 68 negara yang sudah saya layani? One night, Pada satu malam, 2.5 weeks fasting and praying, day and night, only water. ketika 2,5 minggu saya berpuasa dengan hanya minum air saja. Look at me. Lihat saya. Everybody, look at me. Semua orang tolong lihat kemari. Semua, look at me. Tolong semua lihat ke sini. Say, hey, look at Ibu Suset. Tolong sampaikan pada samping kanan kiri saudara. Coba lihat Ibu Suset. Go on, come on, come on. Ayo coba bilang, lihat ke Ibu Suset. Close your phone and listen now. Tolong tutup HP saudara dan coba lihat kemari. Why am I here? Kenapa saya ada di sini? Because 20:12 that night on my face, Karena pada jam 9:12 ketika saya sedang tersungkur dengan kepala saya ada di lantai. suddenly heaven opened over me.
tiba-tiba seperti seolah-olah surga terbuka di hadapan It saya. was like I stood before the very throne of God. Seolah-olah seperti saya berdiri di hadapan tahta Tuhan. And I heard the voice of God. Dan saya seolah-olah mendengar Tuhan berbicara. And for that, I am prepared to give my life. Dan untuk pernyataan itu, saya siap memberi hidup I saya. don't care what people think. Saya tidak peduli apa yang dikatakan orang. I will live in Papua, dead or alive. Saya akan tinggal di Papua, hidup atau mati. Why? Mengapa? Why? Tunggu. Jangan dulu, tunggu dulu. Jangan tunggu. Jangan dulu. Why? Jangan tunggu. Amen. Amin. Kenapa? Kenapa? Because I heard the voice of God. Karena saya mendengar suara Tuhan. And I know that I heard. Saya tahu karena saya mendengar. What did you hear, Ibu Suzette? Apa yang kamu dengar, Ibu Suset? I heard a voice speak. Saya mendengar suara berbicara. And this is what the voice says. Dan ini yang dikatakan suara itu. Isaiah chapter 40. Yesaya pasal 40. You are a voice in the wilderness. Engkau adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Every mountain will become low. Setiap gunung-gunung akan diratakan. Every valley shall be lifted up. Setiap lembah-lembah akan ditimbun. Every crooked place shall be made straight. Setiap jalan yang bengkok akan diluruskan. And the glory of the Lord shall be seen. Dan- Because the mouth of the Lord has spoken it. Isaiah chapter 40 verse 5. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena Allah sendiri telah berfirman. Yesaya 40 mengatakan demikian. That is what heaven has to say about Papua. Itulah yang apa dikatakan surga bagi Papua. Amen. Bersama, let's read it. Mari sama-sama kita baca Satu, bersama-sama. dua, tiga. Sekarang. No, aduh. Semua ya tidak tidur sekarang. Dari ayat di atasnya, gunung-gunung. Satu, dua, tiga. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Sekali lagi. Sekali lagi. Makan. Stop. Bersama ya. Semua ya. Satu, dua, tiga. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Amen. Amin. That is what God said that night. Itulah yang Tuhan katakan pada malam saya berdoa. I stopped my fast the next day Besoknya saya hentikan puasa and I called my staff dan saya telepon staf saya worldwide, di seluruh dunia. big staff. Staf yang cukup besar. We have, saudara, what we do in Indonesia is only a small part what Voice in the City is doing. Apa yang kami lakukan di Indonesia sebenarnya hanya bagian kecil dari pelayanan kami seluruh dunia. And I said, I'm packing my bag. Dan saya katakan pada mereka, saya sedang packing tas saya. Saya orang Papua. Saya bilang kepada mereka, karena saya orang Papua. So my staff said to me, what about your nice apartment in Germany? Staf saya bilang, Ibu Suset, bagaimana dengan kau punya apartemen yang nyaman di Jerman? Tutupnya. Saya bilang, tutup apartemen itu. Amen. Why? Why? Kenapa saya lakukan itu? Not because I only like Papua. Bukan hanya karena saya suka dengan Papua. Not only because I like Papeda. Bukan karena saya suka Papeda, Tetapi saya tidak suka jam Papeda ya. tapi saya tidak suka jam Papeda tentu saja. You know jam Papeda? Tahu? Tahu tentang jam Papeda, Kurang tahu. saudara? Jam Papeda. Tidak tahu jam Papeda. Jakarta jam karet. Kalau Jakarta namanya jam karet. Amen. Why am I liking it? Why am I liking it? Kenapa saya suka dengan Papua? Because I heard the plan of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit for Papua. Karena saya mendengar sendiri rencana itu dibicarakan oleh Bapa dan Anak dan Roh Kudus tentang Papua.
And in 2010, I'm almost finished. In 2010, Saya hampir selesai. Dan pada tahun 2010, I knelt down in Mount Sinai. saya berlutut di Pulau Mansinam saat itu. And I said, Lord, Saya katakan, Tuhan, I am a descendant from Otto and Geisler. I'm a German. Tuhan, saya adalah orang Jerman. Saya keturunan yang sama dari Otto dan Geisler. Help me Tuhan, tolong saya to also continue with the work they began. untuk juga melanjutkan pekerjaan yang sudah mereka mulai. And if I am alive, Dan jika saya masih hidup, I will give my heart, my soul, my blood for Papua. saya akan memberikan hati saya, jiwa saya, dan darah saya bagi Papua. And if I'm dead, Dan kalau saya harus mati, I will wait for Papua in the pearly gates of heaven. saya akan menantikan orang Papua di gerbang permata Tuhan. Amen. I expect the glory. Saya mengharapkan kemuliaan itu turun. I expect that every valley shall be lifted up. Every valley of inferiority and problems God will lift up. And every mountain of pride will come down. Saya mengharapkan dan menantikan semua kerendahan diri, lembah-lembah kerendahan diri ditimbun. Dan setiap gunung-gunung tinggi hati akan diratakan di tempat And ini. everything that is crooked, God is gonna make straight, because the glory of the Lord will come from the east, and it will fill Indonesia, and it will fill the bangsa-bangsa. Dan semua tempat yang bengkok akan diluruskan. Karena kemuliaan Tuhan akan memenuhi Papua, Indonesia, dan bangsa-bangsa. Amen, saudara. Amin, saudara. I will create the fruit of the lips. Akulah yang menciptakan perkataan mulutmu. That's why Itu sebabnya. I pray. Saya berdoa. I pray for our children. I Saya pray for the berdoa bagi prison. I anak-anak pray in the kami. marketplace. I Saya pray berdoa di for our penjara. mountain Saya berdoa people. untuk orang-orang di gunung, di I pasar-pasar. work with our seeding program. Saya bekerja dengan program pertanian kami. I work with our inland people. Saya bekerja dengan orang-orang di pedalaman. But when I pray, Tapi ketika saya berdoa, when I cry, ketika saya berseru, what do I pray? apa yang saya doakan? Every mountain come low. Setiap gunung-gunung Every diratakan. valley lift up. Oh God. Setiap lembah-lembah ditimbun. Make the crooked things straight in Papua. Setiap jalan yang berbelok-belok diluruskan di And Papua. Lord, Dan Tuhan, we wait for your glory. kami menantikan kemuliaan. I will see your glory. Let's stand. Mari kita semua berdiri. I would want us one time to go Isaiah chapter 40 from verse 1. Mari sekali lagi kita baca Yesaya 40 dari ayat yang pertama. I promise not to go over my time. Oke, saya sudah janji tidak akan melampaui batas waktu But yang we are diberikan. going to declare Tapi first. hari ini kita akan bersama-sama mendeklarasikan. I love Indonesia. Saya mengasihi Indonesia. We built an orphanage in Bogor. Kami membangun panti asuhan di Bogor. I've preached in Aceh. Saya berkhotbah di Aceh. I preached in 60. The last time I counted was 62 cities of Indonesia. Terakhir kali seingat saya ketika menghitung, setidaknya 62 kota sudah saya jalani untuk berkhotbah di negeri ini. The people say to me, "Why don't you live in Jakarta?" Orang-orang bilang, kenapa Ibu Susah tidak tinggal di Jakarta saja? I said, "Because I am a Papuan. I live in Papua." Saya bilang, karena saya orang Papua, itu sebabnya saya tinggal di Papua. Amen, saudara. I would like us to have on the screen, on the TV, Isaiah chapter 40. Mari kita tampilkan di layar Yesaya 40. And I would like you to proclaim with me. Mari kita proklaimkan, mari kita nyatakan bersama-sama dengan Ibu Suset. And I would like us to go with Isaiah chapter 40. Mari kita buka Yesaya 40 And I would like us to say it. dan mari kita katakan ini. And I would like us to go especially from verse, sebentar. Sekarang. Dan kita katakan mulai dari Yeah. Isaiah chapter 40 Yesaya 40 from verse 3. dari ayat yang ketiga. And I would like us to say it with faith. Dan mari kita katakan ini dengan penuh iman. And I would like us to sing only one song, and we pray that, and I give back to committee. Dan kita akan berdoa dan menyanyi satu lagu. Setelah itu saya akan kembalikan kepada panitia. Mari, Bo. Salah, mari. Mari, cepat sekali. Yesaya 40 ayat 3. One song.
satu lagu. I want you to raise your hands and worship God. Mari kita angkat tangan dan kita menyembah Tuhan. I would want God to be our prayer partner. No, you keep the mic, Pa. You keep the mic. Let her take one of the others. You need to move with me. Salah take one. I want you to raise your hands Mari kita angkat tangan kita. and make God your prayer partner through worship first. Dan mari kita menyembah terlebih dahulu. Let's start worshiping God. Mari kita mulai menyembah Tuhan. One song and then we're going to pray that. Satu lagu dan kemudian kita akan berdoa. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ayo, ayo. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Watch me. Stop. People, let's worship. We are not singing a song for God. Let's really, really worship. Saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita tidak hanya menyanyi saja. Sing with your heart. Nyanyikan dari hati saudara. Join the angels. Dan biar malaikat-malaikat melihat. Now, Dan kau aja. besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. The scripture. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada Yesaya seperti 40. Engkau. Tolong dimunculkan Yesaya 40. Tiada seperti Yesaya 40 ayat 3. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yesaya 40 ayat Satu, dua. 3. Sama-sama katakan Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlebur-berlebur menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Haleluya. Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. We're going to do it for the last time. Kita akan lakukan terakhir kali. I want you to let God use your lips to create this over Papua. Mari saya mau saudara
izinkan Tuhan memakai lidah dan mulut saudara untuk memproklamasikan ini terjadi atas Papua. I don't want you just to read, I want you to proclaim in faith. Saya tidak mau saudara hanya membaca saja, tetapi nyatakan ini dengan iman. Siap saudara? Siap? Yesaya 40 ayat 1. Kau besar, ayo. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu Tolong munculkan ajaib, ayat 3. Yesaya tiada 40 ayat 3. seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. 1, 2, 3, keras. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berleguk-leguk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Haleluya.